dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau pribadi yang paling mengerti setiap keadaan kami. Biar kasih-Mu yang besar itu menguasai seluruh hidup kami Tuhan, sampai rencana-Mu digenapi dan hidup kami Tuhan memuliakan Engkau. Biar saat ini saat yang indah buat setiap kami, di mana firman melawan kami, di mana firman-Mu Tuhan mengubah, menyembuhkan, membangkitkan setiap kami, sehingga kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Kau sembunyikan Bapa di belakang kayu salib-Mu, supaya kuasa kebenaran-Mu saja yang nyata hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Salam. Senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ya, berkat Tuhan, boleh kita tim dari Gereja Induk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua, dan kita bersukacita melihat semangat dan juga sukacita melayani yang Tuhan taruh di jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Roma 5 ayat yang ke-17. Saya akan baca Roma 5 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu boleh baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini satu hal yang kita mau belajar bersama-sama, hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata kasih karunia. Tadi Bapak Nenggolan ya yang berdoa menyebut Pak Pohan ya, menyebut kasih karunia ya. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu tahu apa arti kasih karunia? Karena kalau kita belajar tentang Injil, inti Injil itu adalah kasih karunia. Apa yang membedakan agama dengan kekristenan dan kepercayaan lain? Yang membedakan itu adalah kasih karunia ya. Nah, apa arti kasih karunia? Dalam bahasa asli itu karis. Nah, karis artinya apa? Karis sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak menerimanya, tetapi Allah memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Bukan dengan usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal perbuatan baik kita. Diberikan secara cuma-cuma.
Tuhan menganugerahkan apa yang kita nggak bisa terima, yang kita tidak bisa usahakan. Apa itu? Keselamatan, pengampunan dosa. Itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena persoalan kita yang terbesar bukan karena nggak punya pekerjaan. Persoalan kita yang terbesar bukan ketika nggak punya jodoh, belum ketemu jodoh. Bukan karena nggak punya anak. Atau persoalan kita terbesar bukan karena ada orang yang jahat sama kita. Bukan juga penyakit kita. Tapi persoalan kita terbesar adalah dosa. Karena tidak seorang pun yang tidak berdosa. Upah dosa apa Bapak Ibu? Maut. Kita nggak bisa keluar dari jerat dosa dengan amal ibadah kita. Tetapi ada satu orang pribadi, dia mau menanggung dosa kita. Dia tanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia mati karena pelanggaran kita. Murka, kutuk, murka Allah ditanggung olehnya di atas kayu salib. Di atas kayu salib terjadi istilah apa? Pertukaran. Pertukarannya apa? Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus yang dihukum. Seharusnya kita yang disakiti, tetapi Yesus disakiti supaya kita sembuh. Yesus dijadikan dosa oleh karena dosa kita, supaya kita dijadikannya benar. Jadi hari ini saudara yang sudah ada dalam Kristus, saudara punya status yang baru. Statusnya apa? Orang yang dibenarkan. Amin. Bilang sama sebelah kirinya, kanan dan kiri, kamu adalah orang yang dibenarkan. Kalau dibenarkan, perlu nggak dihukum? Nggak perlu. Orang yang dibenarkan itu adalah orang yang layak diberkati. Layak menerima semua yang disediakan oleh Tuhan. Karena Yesus sudah menanggung kematian kita. Yesus sudah menanggung kemiskinan kita supaya kita menjadi kaya. Supaya kita menerima kehidupannya. Supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung malu supaya kita dimuliakan. Yesus menanggung celah kita. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima. Yesus menjadi kutuk supaya kita diberkati. Itulah inti Injil. Itulah kabar baik. Makanya dalam kekristenan itu sering kita dengar kabar baik. Kabar baiknya apa? Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita punya status yang baru, yaitu orang yang dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, berarti kita layak untuk diselamatkan, layak untuk diberkati. Amin. Bilang sama samping kirinya, kamu layak diberkati. Kamu layak dipakai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau agama berkata, kamu diberkati, kamu diselamatkan, kalau kamu beriman dan melakukan. Kalau kamu beramal, berbuat baik, nanti kamu diselamatkan. Itu agama. Itu bukan kabar baik. Tapi kabar baik berkata, waktu engkau percaya mengaku dengan mulutmu, seperti kemarin ke-7 saudara kita yang dibaptis, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, pada waktu yang sama, kita sudah menerima status yang baru. Orang yang benar dan orang yang diselamatkan. Itu adalah berkat terbesar. Untuk apa kita punya satu kampung Tanjung Marawa ini, kalau kita pada akhirnya mati tidak membawa apa-apa? Untuk apa kita menjadi orang yang terkenal, orang yang terhebat, tapi mati tinggal nama? Tapi hari ini ingat, ada status yang baru. Kita orang yang dibenarkan, kita orang yang diberkati, karena Kristus yang menjadikan kita orang yang benar. Itu adalah kabar baik. Kabar baik karena anugerahnya.
Bukan pada waktu Bapak Ibu dibenarkan itu, bukan pada waktu kita diselamatkan, dia menanggung dosa kita, bukan pada waktu kita duduk di tempat ini. Kita itu dipilihnya bukan pada waktu kita menjadi orang Kristen, bukan karena orang tua kita. Dia memilih kita, dalam Roma dikatakan pada waktu kita masih berdosa. Bapak-bapak, Ia memilih bapak-bapak pada waktu bapak-bapak masih ada di kedai tuak, mabuk-mabuk. Asian. Tuhan memilih bapak-bapak. Amin. Ibu-ibu, pada waktu ibu-ibu masih suka ngerumpi, gosipin orang, pada waktu itu Tuhan sudah memilih bapak ibu. Amin. Jadi bapak ibu ada di gereja ini bukan karena Pak Pasawan, bukan karena Bapak Ibu dekat tempat tinggalnya dari gereja ini, tapi karena Bapak Ibu dipilih Tuhan. Karena Bapak Ibu ditetapkan Tuhan, diberkati lewat Gereja Baptis Babaton. Amin. Karena itu setialah. Setia tertanam. Pohon, kalau misalnya nanam pohon jagung ya. Kalau Ibu kemarin yang 71 tahun tuh suka nanam jagung ya Inang ya. Kalau jagungnya ditanam, udah 3 hari ditanam, kayak pindahin lagi bibitnya nih. Setelah 3 hari dipindahin lagi bibitnya ini. Kira-kira jagungnya tumbuh nggak? Jangankan tumbuh Pak, stres dan mati. Hidup aja ini. Nah begitu juga. Kenapa kita harus setia tertanam di gereja ini? Supaya kita bertumbuh dengan baik. Kalau bertumbuh dengan baik, maka berbuah dengan baik. Amin. Iya. Tuhan yang memilih Bapak Ibu, bukan manusia. Jadi jangan pernah gara-gara manusia pindah dari gereja ini. Amin. Karena Tuhan yang menetapkan kita. Nah saudara, apa yang terjadi kalau kita mengalami kasih karunia Tuhan? Yang pertama, kita pasti setia. Tuhan sudah begitu mengasihi saya, Dia menyelamatkan saya lewat gereja ini, maka saya mau setia kepada Tuhan lewat gereja ini. Saya mau setia walaupun gereja ini ada kekurangannya, walaupun Pak Pasawan dan istri ada kekurangannya, saya tetap setia. Walaupun saya punya saudara seiman masih banyak kurangnya, saya tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan juga mengasihi kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tuhan juga mengasihi kita bukan karena kita melakukan amal perbuatan ibadah kita. Dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi karena Tuhan mengasihi kita sekalipun, walaupun, maka kita mau belajar mengasihi saudara kita sekalipun, walaupun. Kalau orang dunia itu mengasihi karena apa? Mau mengasihi kalau itu dunia. Orang luar di sana mau berbuat baik kepada tetangganya apa? Kalau tetangga saya berbuat baik kepada saya akan lebih baik dari orang itu. Tapi di gereja beda Bapak Ibu. Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan itu tanpa syarat. Pasti orang yang menerimanya juga dimampukan mengasihi tanpa syarat. Makanya tadi dikatakan orang yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kelemahan tubuh kita, berkuasa atas kebiasaan lama kita, berkuasa atas setiap godaan, berkuasa atas setiap situasi, kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita memang mengikut Tuhan pasti berdosa, tapi orang yang mengalami kasih karunia, dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, apa rahasia untuk kita mengalami kekuatan? Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud begitu dipakai Tuhan luar biasa. Yusuf, Yohanes, Paulus, itu semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengalami kasih karunia. Amin. Kita telah menerima hadiah yang terbesar dari Tuhan. Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah menghargai kita, Dia sudah terima kita apa adanya, Dia sudah memperhatikan kita, menyediakan semua yang kita butuhkan. Apalagi yang kita perlukan dari dunia ini. Kalau berkat yang terbesar saja sudah dianugerahkan kepada kita, apalagi soal makan dan minum. Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang mengejar berkat,
Aku yang memerintahkan berkat-berkat turun atas kehidupanmu. Tapi yang sering terjadi apa? Orang percaya selalu mengejar berkatnya makin jauh. Kau ku kejar, aku jatuh bangun. Kau ku kejar, aku jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Iya, capek. Saudara mau mengejar berkat atau dikejar berkat? Hiduplah dalam kasih karunia. Orang yang kekristenannya level agama selalu akan mengejar berkat. Ngapain kamu melayani? Supaya diberkati. Ngapain kamu berdoa? Supaya diberkati. Itu bukan Injil. Kita berdoa, kita melayani, kita beribadah karena kita sudah diselamatkan dan karena kita sudah diberkati. Amin. Itu rahasia untuk kita menerima berkat-berkat kehidupan. Berkat itu otomatis. Berkat itu bukan untuk dikejar, tapi ketika kita hidup di bawah kasih karunia, berkat itu datang kembali. Bukan kamu yang mengejar berkat, aku yang mengejar berkat. Inilah rahasia kita menerima kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kita mengiring Tuhan. Saya percaya semua kita mengalami tantangan, ujian, kesulitan dalam mengiring Tuhan. Tapi waktu saudara hidup dalam kasih karunia, saudara akan keluar sebagai pemenang. Amin. Saya percaya ya, hari ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini bapak-bapak dari gereja induk kita, ibu, mereka ini orang yang sibuk, tapi mereka punya hati. Mereka ini usianya sudah sepuh. Ini Pak Keliat ini 76 ya Kila? 79. Luar biasa. Tapi masih semangat. Ya sehat karena hidup dalam kasih karunia. Ya ibu itu orang sibuk luar biasa. Tapi karena kasih karunia mau bela-belain datang ke sini. Tepuk tangan dulu lah. Iya. Saya berdoa di Gereja Baptis Tanjung Merawa lahir orang-orang yang militan melayani Tuhan. Rahasianya apa? Hidup di bawah kasih karunia. Kemarin kita juga belajar, pelayanan kita harus digerakkan oleh kasih. Itu yang membedakan kita dari gereja-gereja lain. Di situ ada kekuatan. Saya percaya waktu kita hidup dalam kasih, Tuhan akan mengantar jiwa-jiwa. Tapi kalau kita nggak hidup di bawah kasih karunia, kita nggak siap untuk menampung jiwa-jiwa. Saya percaya ibu dosen saya, ibu pendeta saya dulu, ibu Genti juga sabar mendidik saya waktu saya masih muda, banyak kelemahan itu karena kasih karunia bu ya. Iya. Hari ini kita berjumpa, bernostalgia selalu ya bu. Itu karena kasih karunia. Saya juga percaya Bapak Ibu yang bertahan. Waktu tahun lalu saya datang ke sini dibaptis, ya bertemu, tahun ini ketemu lagi, itu karena kasih karunia yang memampukan Bapak Ibu. Karena itu marilah kita hidup di bawah kasih karunia. Itu yang akan memampukan kita setia sampai akhir. Kalau kita hidup di bawah kasih karunia, kita menemukan rasa aman. Kenapa? Di dalam kasih karunia itu kita sadar, kita diterima, kita dikasihi, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Kita akhirnya memperoleh kepercayaan diri untuk datang pada Tuhan. Kita akhirnya memperoleh kepercayaan diri waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita nggak berdoa di bawah kasih karunia, iblis akan mendakwa kita. Pak Nainggolan, kamu sekarang berdoa. Tadi kamu buat apa? Pak Pohan, sekarang kamu melayani. Kemarin kamu buat apa? Iya juga ya. Akhirnya kita sungkan-sungkan melayani. Karena apa? Kalah dengan dakwaan. Tapi waktu saudara berdiri bawah kasih karunia, saudara berdoa, saudara melayani, iblis mendakwa, saudara bisa berkata, aku melayani, aku berdoa, bukan karena kebenaranku, tapi karena kebenaran Kristus 2023 tahun yang lalu yang melayakkan aku, yang membenarkan aku. Amin. Kepercayaan diri kita untuk datang pada Allah itu bertumbuh ketika kita ada di bawah kasih karunia. Sama seperti penyamun yang disalib itu. Dia disalib karena apa? Karena menyamun, karena mencuri. Tapi waktu dia lihat kasih yang terbesar di dalam diri Tuhan Yesus, memberanikan dia berkata, Tuhan, kalau kamu nanti masuk di Firdaus, ingatlah aku. Sebenarnya ia bukan melihat perbuatannya, ia datang kepada Tuhan bukan melihat perbuatannya, tapi melihat kasih yang besar. Dia belum pernah menemukan kasih yang sebesar itu.
Itu yang memampukan dia berkata, ingatlah aku. Lalu di situ Tuhan berkata, anakku, sesungguhnya engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kita datang kepada Tuhan hanya karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan karena perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah menerima apapun dari tahta kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan sombong. Kita akan menghakimi orang lain. Kita akan bermegah karena perbuatan kita. Kalau kita hidup di bawah kasih karunia, kita tidak mungkin tahan uji. Waktu kita sudah doa kita lebih dijawab, kita lebih dipakai Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa kesombongan. Waktu melihat orang lain dipakai Tuhan lebih hebat, kita akan jatuh dalam dosa kemunafikan. Jadi saudara, kita akan menjadi orang yang tulus ikhlas dalam melayani Tuhan. Melayani itu plong karena ucapan syukur. Kalau agama berkata apa? Melayani supaya kita sedang bertransaksi kepada Tuhan. Kita mencoba merayu, menyuap Tuhan dengan perbuatan dan persembahan kita. Gak mungkin bisa kita mengubah hati Tuhan dengan usaha kita. Jadi pasti kita akan jatuh dalam dosa kepalsuan. Tapi waktu kita hidup dalam kasih karunia, kita akan lepas dari kuasa dosa. Kita memang berdosa, tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Menang atas diri sendiri. Menang lepas dari jerat kesombongan, kecongkakan, angkuh, tinggi hati. Lepas dari jerat rendah diri, minder, munafik, rasa puas diri, mental jasa, sindrom better than, ya kan? Itu yang terjadi. Waktu kita tidak hidup di bawah kasih karunia, kita selalu akan menuntut. Aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan ini Tuhan. Kok doaku belum dijawab Tuhan? Saya sudah setia kepada gereja baptis Tanjung Merawa. Kok gereja itu gak memperhatikan saya? Kita akan hidup di bawah tuntutan. Kita selalu akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Si Anu baru kemarin datang ke gereja, kok doanya dijawab? Ya. Waktu kita dipakai Tuhan, kita merasa lebih hebat. Ini satu jerat. Kita akan menjadi orang yang puas diri. Karena itu, saudara, mari kita hidup di bawah kasih karunia. Kita akan berbuah. Kita akan menjadi orang yang melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Saya membaca buku Simple Church. Itu ada 2 gereja yang dibandingkan, Cross Church dan juga First Church. Cross Church, gereja pertama ini yang diteliti, sesuatu yang berbeda, suasananya berbeda. Kenapa? Karena First Church itu, karena Cross Church itu, mereka mengutamakan kasih. Mereka melayani dengan motivasi kasih. Spiritnya adalah kasih karunia. Maka atmosfernya itu sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi ketika kita digerakkan oleh spirit yang lain, dengan semangat yang lain, maka suasananya pun tidak ada bedanya dengan perkumpulan-perkumpulan lain. Makanya mulai hari ini mari kita melayani, mari kita berbuat baik, diawali dari spirit atau semangat, motivasi, kasih Tuhan yang kita alami. Amin. Itu yang akan membuat kita tampil beda. Kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kemurahan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang siap menanggung segala risiko. Kita akan siap dalam segala situasi keadaan. Waktu kita tidak disukai, waktu kita dibenci, waktu kita dipuji, kita akan tetap tertuju kepada Tuhan. Waktu kita dihina, kita tidak menjadi orang yang terhina. Waktu kita ditinggikan, kita tidak menjadi orang yang tinggi hati. Jadi bagaimana supaya kita hidup di bawah kasih karunia? Di Yohanes 8 ayat 32. Saya bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu kita hidup di bawah kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita.
Tepuk dulu samping kiri dan kanannya. Bangun, bangun. Kebenarannya tersedia untuk memerdekakan kamu gitu ya. Jadi Tuhan yang membenarkan kita. Kebenarannya itu apa? Kebenaran itu di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kebenarannya bahwa Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Allah yang mengasihi kita. Ketika kita tahu kebenaran ini, maka kita pun akan mengasihi sesama kita. Waktu kita melihat sesama kita hidup dalam dosa, yang keluar dari mulut kita bukan kutuk. Yang keluar dari mulut kita adalah doa. Tuhan, pakailah aku untuk menjadi berkat buat saudara seimanku ini. Bukan kutuk. Waktu kita menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, kita akan berdoa. Kita tidak menjadi sombong, tetapi kita berdoa, Tuhan, aku rindu saudaraku ini juga dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai aku. Kita akan menjadi orang yang berbelas kasihan. Kita tidak punya kekuatan untuk sombong, bermegah diri. Kita tidak punya kekuatan juga untuk munafik. Kenapa? Tuhan terima kita apa adanya kok. Kita orang berdosa, Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Apa yang harus kita tutup-tutupin? Sehingga kita menjadi orang-orang yang tulus ikhlas, murni di hadapan Tuhan. Maka mari alami kasih Tuhan. Ingat, katakan sama diri sendiri, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Aku adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Memang kalau ditanya, kamu dikasihi Tuhan gak? Iya Pak, saya dikasihi Tuhan. Kamu dibenarkan Tuhan gak? Iya Pak, saya dibenarkan Tuhan. Tapi dalam prakteknya apa? Karena apa? Karena masalahnya kita sering sekali lupa menyadarinya. Supaya kita tidak lupa apa? Harus kita memperkatakan setiap waktu. Waktu Bapak Ibu bercermin, waktu Bapak Ibu mandi, waktu Bapak Ibu berdoa, selalu ingatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, orang yang dikasihi, orang yang diterima Tuhan. Makanya Martin Luther berkata, aku harus memberitakan Injil setiap hari kepada diriku sendiri. Kita perlu memberitakan Injil, mengingatkan kita ini dibenarkan, kita ini dikasihi Tuhan, supaya kita menyadari, supaya kita sungguh-sungguh memandang, memperlakukan diri kita sebagaimana Kristus sudah memandang dan memperlakukan kita. Saya percaya, waktu kita hidup di bawah kasih karunia, kita akan menjadi orang-orang yang hidup dan berkuasa. Amin. Tidak dikuasai oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Ya, tadi sudah dibilang ya, kelimpahan kasih karunia akan menjadikan kita hidup dan berkuasa. Pak, apakah nggak bahaya Pak kalau kita ngasih tahu orang bahwa kita itu dibenarkan karena iman? Apa nanti orang nggak hidup semena-mena, mentang-mentang sudah dibenarkan, mereka nggak akan berjuang untuk berbuat baik, untuk taat firman. Nah saudara, prinsipnya begini, kalau satu pohon akarnya baik, buahnya pasti baik. Amin. Kalau kita mempercaya sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, pasti buahnya pun baik dan benar. Bisa mengerti? Kalau kita percaya, Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang indah dan luar biasa, saudara tidak akan lagi mencari di tempat lain. Kalau saudara sudah mencicip kasih karunia yang ajaib luar biasa, saudara tidak akan lagi mencari kasih karunia di tempat yang lain. Saudara akan tertuju kepada Tuhan. Kalau bapak-bapak percaya ya, mamanya istrinya masak enak di rumah, masak yang spesial di rumah, maka anaknya nggak akan pernah lagi. Maka suami kira-kira cari makan nggak di luar sana? Enggak. Istriku sudah masak yang terbaik untuk aku. Ngapain jajan di luar gitu ya? Pasti kalau aku makan di rumah, dia tambah senang, dia tambah semangat memasak. Nah, saudara, kita hidup bukan
lagi berdasarkan perbuatan kita, bukan lagi berdasarkan usaha kita, tetapi kita hidup berdasarkan perbuatan Tuhan yang membenarkan kita sekali untuk selama-lamanya. Kasih karunia akan memampukan kita hidup dan berkuasa. Kasih karunia menerima kita apa adanya, tetapi kasih karunia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Makanya orang Kristen itu hidupnya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari sekarang. Kita akan semakin hari diproses Tuhan, semakin hari serupa seperti Tuhan. Karakter kita diubah. Kalau waktu sebelum kita terima Yesus kita pemalas, waktu sebelum kita terima Yesus kita suka ngomong kotor, pelit, pemarah, pendendam, cuek, sombong, angkuh, mabuk-mabuk, perokok, apapun itu. Waktu kita ngalamin kasih karunia akan memampukan kita meninggalkan karakter-karakter itu. Kita akan menjadi diproses Tuhan, ya, menjadi baru. Makanya ciptaan baru itu artinya apa? Kita dibuatnya menjadi baru, semakin baru, dan semakin baru. Makanya kalau orang Kristen ada hidupnya masih seperti yang dulu, maka sebenarnya dia belum mengalami kasih karunia. Waktu suka menghakimi, suka menceritakan, suka membenci, suka mendendam, sebenarnya belum mengalami kasih karunia. Karena waktu saudara kita berdosa, dosa itu tidak bisa dihentikan dengan kita bicara soal dosa. Hukum dunia mencoba mengubah manusia dengan sistem nakut-nakutin, dengan sistem iming-iming. Kalau kamu nanti nggak berubah, nggak bertobat, Tuhan marah sama kamu. Kalau kamu nanti melayani, Tuhan akan berkati kamu. Itu sistem agama. Itu mungkin orang berubah, tapi hanya tampak di luar saja. Tapi kasih karunia akan mengubah dari dalam diri kita. Jika kita menyadari kasih karunia yang lebih besar daripada dosa kita dan pelanggaran kita, kita akan hidup dan berkuasa. Jadi mulai sekarang, mari lebih banyak bicara tentang kasih karunia. Pak Pendeta Pastoran, banyaklah berbicara tentang kasih karunia. Di sana ada kekuatan kita untuk berubah. Daripada kita ngomongin yang lain, lebih seringlah berbicara tentang kasih karunia. Ingatkan diri kita tentang kasih-Nya yang begitu besar. Di situ kita punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Kita punya kekuatan untuk bangkit dari rasa malas kita. Kita punya kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dalam kasih karunia kita akan mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, dan kita akan menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata ya Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan, firman-Mu Bapa mengubah kami. Kami hidup di bawah kasih karunia. Motivasi kami hidup, motivasi kami bekerja, motivasi kami melayani, motivasi kami berkeluarga. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua kami alaskan, semua kami dasari karena kasih Tuhan yang sudah mengubah kami. Dan kami percaya lewat kasih-Mu itu Tuhan, kami hidup mengalahkan kelemahan, mengalahkan dosa, mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, Roh Kudus-Mu memateraikan firman-Mu ini dalam hati sanubari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bersatu teduh sejenak. Buka hatimu, biarkan Tuhan berbicara. Mungkin selama ini engkau tahu Tuhan itu mengasihimu, tapi engkau tidak menyadarinya. Dan hari ini mari berkata kepada dirimu sendiri, jiwaku, engkau disayang Tuhan. Jiwaku, engkau dikasihi Tuhan. Jiwaku, bersyukurlah karena Tuhan sudah membenarkanmu. Mari mulai sekarang pandanglah salib Kristus. Jangan melihat perbuatanmu di masa lalumu. Jangan melihat kelemahanmu saat ini. Pandanglah salib Kristus.
Dia sudah menanggung kelemahanmu. Bahkan dia sudah menanggung sakit penyakitmu. Di dalam salib Kristus ada kekuatan baru. Dalam salib Kristus akan memampukan kita hidup dan berkuasa. Mungkin saat ini masih ada dosa-dosa. Engkau tahu, engkau sadar bahwa dosa ini tidak nyaman, membawamu kepada kehidupan yang sia-sia. Tapi engkau sudah berjuang, tapi dosa itu masih mengikat sampai saat ini. Mulai hari ini, jangan lagi melihat perbuatanmu. Pandanglah perbuatan Yesus. Dia telah menganugerahkan kita kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Bahwa bukan kita yang mengasihi dia, tetapi dia yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Jauh sebelum saudara masuk ke gereja ini, jauh sebelum saudara berdoa, dia sudah mengasihi saudara. Kalau pada waktu saudara masih berdosa, masih jauh di luar sana, Tuhan sudah mengasihi saudara, apalagi saudara sudah ada di tempat ini. Pasti kasih-Nya tersedia, terbuka buat setiap kita. Mungkin akhir-akhir ini kau khawatir akan kehidupanmu, akan masa depanmu, akan apa yang akan kau pakai, akan apa yang kau makan, sehingga membuatmu jauh dari Tuhan. Hari ini ketahuilah, Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Ia telah menganugerahkan segalanya buat kita. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan segalanya buat saudara, Dia juga akan memberikan apapun yang tidak lebih besar daripada anaknya. Biarkan Tuhan berbicara. Ambil waktu sesaat dan berdoalah kepada Tuhan sesuai dengan pergumulanmu. Katakan, Tuhan, hari ini aku mau hidup di bawah kasih karunia. Aku mau mendasari segala sesuatu berdasarkan kasih karunia. Hari ini aku memutuskan untuk hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami, atas segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Di bawah kasih karunia-Mu, jemaat Gereja Baptis Pabatong Tanjung Marawa ini Tuhan akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kelemahan tubuh, berkuasa atas kekhawatiran, berkuasa atas tantangan-tantangan dan kesulitan yang ada. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mau membaharui iman saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan mampukan aku. Saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara duduk. Pandang salib Kristus. Dia mampu mengubah hidupmu dari gelap menjadi kehidupan kepada kemuliaannya. Dari kehinaan kepada kemuliaannya. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari kelemahan kepada kekuatan baru. Ia sanggup menopang engkau. Anugerahnya cukup bagi kita. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Tuhan tolong aku. Tuhan baharui aku. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini Tuhan. Anugerah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Atas rumah tangganya, atas kekhawatirannya, atas tantangan-tantangan yang dihadapi hari ini. Kekuatan baru Tuhan anugerahkan berlimpah-limpah atas anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, dan membangkitkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan.